Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ada perbaikan ini radar water level switch. Jadi ini ya seperti biasa nih, meleleh nih karena tutupnya juga nggak ada. Ya memang beban radar itu berat. Kalau mau awet ya pakai relay atau kontaktor. Tetapi pemahaman seperti itu tidak bisa kita terapkan ke semua pelanggan. Ya pakai ini udah lama mas, awet-awet aja. Ya itu juga tidak bisa kita salahkan. Jadi ya ada yang awet saja. Selama kabel ini juga cukup besar dan durasi atau lamanya dari hidup matinya ini tidak terlalu lama. Jadi lebih baik hidup mati sering daripada lama di setting lama hidupnya. Jadi ini kalau settingnya terlalu rendah pasti lama hidupnya ini panas platinanya. Jadi kontaknya memang di speknya itu sampai 15 ampere, tidak mungkin prakteknya itu 3 ampere aja udah panas, karena harus dibedakan beban pompa dengan beban dinamis motor dengan beban yang bukan dinamis seperti lampu. Itu dengan watt yang sama, ampere yang sama akan beda, karena ada unsur start pada pompa pada motor, salah satunya itu. Ini kita pakai penggantinya menurut pengalaman sih ini, jadi cukup awet, itu pakai Dupont. Banyak orang yang pakai merek lain awet, ya saya tidak bisa ngeblame suatu merek. Memang dari dulu saya kalau ditanya merek apa yang bagus itu saya sudah susah kalau hari ini, karena kalau kita bilang merek radar yang asli sudah nggak tahu. Semua ngaku merek radar, karena radar adalah merek pertama, setahu saya merek pertama untuk floating ini level switch ini. Jadi beda radar yang asli mana, semua ngaku radar asli itu produksi Santung atau apa. Malah dulu saya pernah menemukan merek yang kuat, tapi saya tanya ke tokonya sudah nggak ada. Sunya itu bisa pakai lama banget. Karena ada merek lagi Kido, itu malah udah belasan tahun masih normal, hanya pelampungnya kempes itu yang kemarin. Ini punyanya Dupont, atau bisa satu pabrik, satunya lagi Tasin. Itu secara konstruksi sih saya lihat cukup bagus, beda dengan yang punyanya Penguin, itu tetap kurang bagus. Ini konstruksinya adalah plat-platnya dari plat besi yang umumnya dari plastik. Tetapi menurut saya semua juga punya kelemahan. Jadi kelemahannya ya ini berkarat. Kemarin ada satu tempat lama nggak beroperasi, nah ini berkarat, lengket semua. Jadi saya bilang ya susah kalau merek apa yang bagus ini. Ini di sini tertulis garansi mekanis saja. Ini tertulis di situ teman-teman, garansi mekanik 3 tahun. Ini saya susah bilangnya mekanisnya itu seperti apa, maksudnya apa, nyetak-nyeteknya ini yang tahan lama atau platinanya tidak gampang meleleh atau apa, itu menurut saya kurang spesifik. Jadi kalau garansinya menurut saya kontaknya ini bisa berapa lama tahan, itu aja. Kepin awet tidak ada pilihan lain teman-teman, harus dipakai relay, mampir ke relay atau kontaktor. Tapi tahu sendirilah harga kontaktor itu mahal. Kalau relay masih menurut saya terlalu kecil. Yang paling aman ya adalah kontaktor, seperti di AC itu di bagian odornya memakai kontaktor. Itu aja teman-teman, ini mau kita ganti. Ya ini paling mahal, karena yang lainnya mungkin harganya 60.000, ini 80.000. Ya mudah-mudahan lebih awet, karena konstruksi di dalamnya semua sama aja, semua namanya radar ini level switch ini sama, semuanya sama, konstruksinya nggak ada yang beda. Ini aja saya lihat dari plat, dan juga bukan kelebihan menurut saya. Tempat lain malah berkarat karena lama nggak dipakai, ini lengket semua. Kalau yang plastik biasanya karena pas di talinya itu, tempat kita mengikat talinya itu pecah, terus pelampungnya tidak tahan lama-lama airnya di sini keluar, jadi akhirnya tidak bisa hidup radar ini. Ya kita tambahi pakai
botol aqua kecil yang diisi air itu aja. Biasanya kita dobelin biar bisa on. Penyakitnya yang paling sering adalah radar itu tidak bisa on, bukan amber, malah jarang kalau kasusnya amber itu, kecuali kabelnya lengket. Yang paling sering adalah tidak bisa on. Jadi ini sudah menggantung semuanya dua-duanya tapi tidak nyetek, jadi kurang berat. Penjumlahan dua pelampung ini kurang berat untuk menggerakkan saklar ini. Jadi kalau tidak nyetek ini adalah posisi off kalau memakai yang terminal A. Jadi ini terminal A ini untuk pumping, terminal B ini untuk sump, maksudnya menghisap air tandon, mengontrol air tandon supaya saat penuh menyala, kehabisan mati. Jadi kebalikan. Itu tertulis yang A1 A2 adalah pumping, B1 B2 adalah sump. Itu yang hanya perlu diperhatikan teman-teman. Ini sering ada yang kebalik, ini malah kemarin tenaga kerja saya kebalik karena dari toko bautnya ini ditaruh di sini. Ya jangan patokan itu bautnya itu, kalau ragu ya dites saja pakai, dikasih setrum, kasih fase, dites pen sebelahnya, itu aja. Jadi kalau kondisi ini yang A1 B1 ini kondisi open, baru nanti kalau udah ketarik bandul baru ini menyambung. Kebalikannya yang B1 dan B2 dalam kondisi ini adalah normally close, NC. Itu aja teman-teman, udah ada di video saya tentang radar. Jadi ini bisa difungsikan sebagai pengisian atau pengaman untuk tandon yang dihisap. Jadi bisa di seri rangkaian ini, di tandon bawah dikasih, di tandon atas dikasih. Kalau nyedot dari tandon atau nyedot dari sumur, supaya pas kehabisan juga mati, yang bawah tandonnya dihisap pas kehabisan mati, sebagai pengaman di setting, ditaruh terminal B1 B2. Yang di atas, yang di tandonnya, di tandon atas, toren atas dipakai A1 A2. Jadi perlu 2 unit ini kalau mau safety. Saja teman-teman, kita ganti ini Dupont, pakai Dupont Building. Satunya merek yang satu pabrik dengan ini adalah, insya Allah namanya Tasin. Seperti ini teman-teman bungkusnya. Saya tidak bilang ini merek terbaik ya, jadi banyak yang pakai merek murahan itu. Sunya itu saya pakai yang 40.000 itu bertahun-tahun. Jadi kerusakan suatu alat itu kompleks, tidak bisa kita mengacu pada satu faktor, apalagi ini kelistrikan, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Pompanya besar wattnya, ya otomatis beban di terminal ini semakin besar. Kabelnya kecil, jaraknya jauh, beban di sini semakin besar. Lamanya pompa menyala, beban di sini semakin besar, meleleh. Ini salah satunya meleleh sampai ini rumahnya melengkung. Bisa jadi koneksi ini kendor juga bisa. Jadi kabelnya yang terpasang di terminal itu kendor, akhirnya timbul panas karena arusnya akhirnya makin tinggi, makin besar. Ini cukup bagus memakai kabel engkel ini teman-teman, NYM. Itu lebih aman kalau untuk jarak jauh, juga untuk beban besar. Kalau memakai yang serabut sebenarnya daya hantarnya lebih bagus, tapi biasanya tidak tahan kalau kena ini terpapar ini cuaca luar. Ya memang ada khusus kabel odor, tapi tentu lagi harganya mahal, ada spek sendiri untuk kabel odor. Kita pakai yang umum aja ya, kabel ini aja, NYM aja, yang engkel tapi ya kualitas yang bagus, lebih besar lebih bagus. Kalau ini 1,5 bisa pilih yang 2,5. Semakin jauh dan semakin besar pompa, memakai yang lebih besar kabelnya. Tetapi juga nanti kembali di sini, kontaknya di sini juga kecil sekali platina itu. Memang di speknya berapa ampere ini kita bisa baca ini. Bisa sampai, bentar teman-teman,
Jadi spesifikasi satu alat itu kadang ya tidak cocok itu sampai 15 ampere itu. 15 ampere kali 220 volt. Teman-teman bisa tahu itu berapa watt kemampuannya. Dengan 10 ampere saja berarti dia mampu 2200 watt. Nggak mungkin teman-teman. Jadi pompa ini dibebani segitu aja saya nggak berani. Ini paling besar saya paling 2 ampere 3 ampere. Dibebani 15 ampere ini sama langsung meleleh ini. Ya karena itu tadi beda beban motor. Kalau dibebani lampu insya Allah masih mampu. Kalau beban dinamis seperti motor sangat beda. Jadi nanti saya setting pendek saja. Pelampung ini, dua pelampung ini saya setting pendek. Jadi interval on dan off itu singkat dan pompanya juga nyalanya singkat. Lebih baik sering hidup mati daripada sekali hidup lama. Saya menghemat ininya saja, menghemat ininya biar tidak terlalu lama mengontaknya. Jadi nggak salah kalau saya lihat kemarin ada yang merangkai ini dijadikan satu. Ya, tapi kalau jadi satu ya terlalu pendek sekali lah intervalnya. Karena rupanya banyak yang nggak mengerti ini dirangkai jadi satu. Tapi kok aman setelah kita rubah jadi bermasalah. Itu juga harus kita sampaikan ke pelanggan, teman-teman. Dulunya pakai interval ini, mepet ini hidup mati cepat gitu ya. Pompanya kok awet dan radarnya juga awet. Itu kita bisa jelaskan. Ada kelebihan dan kekurangan dari setting pendek dan setting panjang, setting lama ini. Ini setting untuk on dan setting untuk off. Jaraknya dua pelampung inilah yang menjadikan intervalnya pompa menyala. Soal lamanya juga dipengaruhi kemampuan pompanya. Kalau pompanya debitnya kecil, walaupun settingnya pendek ya tetap lama. Kemudian besarnya tandon. Jadi parameter-parameter itu tetap saya harus jelaskan. Diterima atau tidak sama pelanggan, saya harus jelaskan. Biar kita tidak ada masalah di kemudian hari. Dan itu memang bagian dari pelayanan saya memberikan edukasi ke pelanggan. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.